Falam mama tabi, orang Yahudi itu unik. Wong dia benci kok naskah itu tetap disimpan. Terus kata Kabil Akbar, falam mama tabi fatahtu, ketika bapak saya meninggal, kotak ini tak buka. Faidan fihi nabiyun yakhruju akhir zaman. Di situ ada keterangan bahkan akan ada nabi yang keluar akhirat maulidu di Makkah, wa hijratu bil Madinah, wa sultanuhu bis Syam. Kerajaannya itu di Syam. Bareng Kabil Akbar ini sebetulnya menangi Rasulullah SAW, tapi dia nggak mau iman karena Nabi itu nggak lengkap menurut dia. Ini Muhammad sudah benar lahirnya di Mekah, wafatnya di Madinah, tapi masih kurang satu, wa sultanuhu bis Syam. Zaman itu Syria, Lebanon, Palestina masih di bawah pasukan Salib, pasukan Nazaret. Jika dia mikir, katanya kerajaan Islam ada di Syam, ini kok Muhammad nggak jadi raja di Syam. Jika dia menunda imannya, yuakhiru Islamahu. Bareng era Sayyidina Umar, beliau bisa menaklukkan Baitul Maqdis. Terus dia iman. Makanya imannya Kabil Akbar itu era Sayyidina Umar, karena sudah masuk definisi ketiga, wa sultanuhu Syam, kerajaannya Nabi ada di Syam. Iman. Sekali iman langsung pinter deh. Wong sedurunge baca kitab Samawi banyak. Sehingga Sayyidina Umar kalau mau tanya kitab Samawi ya tanya Kabil Akbar. Karena beliau itu Nabi sudah benar maulidu di Makkah, wa hijratu bil Madinah, wa sultanuhu Syam. Rasulullah ketika wafat atau intaqala ila rafiqil ala itu belum menangi Islam naklukkan mana Palestina. Tapi Nabi itu kasuf. Nabi itu nak kasuf itu ya lucu. Makanya kalau ada kiai lucu itu ya anggapnya niru Nabi. Nabi itu lucu. Ada sahabat itu gak pati ganteng, pendek gak pati ganteng, namanya Surakoh. Itu digojol sama Nabi. Surakoh, bagaimana kalau kamu suatu saat itu pakai tas itu apa? Mahkotanya Raja Syam, Raja Kaisar. Ya Surakoh ya dianggap Nabi gujan gitu aja. Nabi gujan aja. Singkat cerita, suatu saat Umar itu mengalahkan kerajaan itu. Kaisar itu dikalahkan Umar. Saking takutnya lari, mahkotanya itu jatuh disaksikan Surakoh. Terus ingat, dulu Nabi pernah ngendikan itu disuruh pakai saya. Akhirnya sama Surakoh dipakai. Ya tetap orang ganteng, orang ganteng. Padahal tak pakai mahkotanya. Karena setelah dipakai, kata Umar, ikhla'ha. Itu dicopot. Mau saya pakai untuk Baitul Muslimin, untuk Baitul Mal. Kata Surakoh, bukankah Nabi ngendikan kalau ini yang pakai saya? Jawabnya Umar, innama yaqulu Rasulullah lital bisa walam yaqul litamlikaha. Kata Nabi hanya ngendikan kamu disuruh pakai, tapi tidak disuruh memiliki. Kayak apa Rasulullah kasufnya? Itu kata orang-orang yang pernah ke Turki. Saya belum pernah ke Turki, tapi saya hafal hadis sahih ini. Itu ditulis di masjid Turki itu, la taftahunnal Konstantinia. Kamu akan bisa mengalahkan pasukan Konstantinopel. Itu dikalahkan setelah 1000 sekian tahun dari wafatnya Nabi. Kayak apa kasufnya Nabi? Karena Nabi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Coba kalau Nabi kayak pengamat, ngomong apa yang kira-kira terjadi? Wah itu kan mesti keliru semua karena berdasar akal. Tapi kalau Nabi berdasar apa? Kasuf. Kasuf itu satu kenyataan yang dipertontonkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Terus kedua, alamat Nabi itu pakai sandi. Sandi itu sesuatu yang enggak jelas tapi menjadi jelas bagi ahlinya. Saya ulang lagi, sandi itu kayak sandi di militer itu, atau sandi di KPK itu ada sandinya. Sandi itu ya kata sandi. Saya pernah diceritani Pak Busro Muqaddas ketika ketua KPK itu lucu. Wah sandinya koruptor, saya tambah kacau Pak. Itu kalau bilang uang itu kalau yang kemarin rame kan apel Amerika sama apel Malang. Kalau apel Amerika berarti US dolar, kalau apel Malang berarti apa? Rupiah. Setelah KPK tahu sandinya diganti Ustadz. Jadi koruptor kalau mau korupsi ini teman-temannya. Loh ini Ustadznya sudah siap loh, kamu gak ikut pengajian. Itu sempat penyakit KPK itu gak mau ngecek. Masa orang pengajian dicek? Ternyata ya gak ada acara pengajian. Ustadz itu maknanya uang. Koruptor saking ngerti itu disadap KPK itu sandinya gimana? Datang nggak ke sini, ini karena sudah siap, ini ada pengajian. Hampir KPK itu nggak ngecek karena
pengajian, ustadznya sudah siap. Setelah digerebek ternyata ustadz tuh sandi dari mana Pak? Uang gak pernah ngajar itu ustadz katanya. Jadi kalau di sini ditangkap KPK berapa ustadz ini sudah? Ada Habibnya lagi, ada Habib Muhammad ini. Nah, Salman Al-Farisi itu pemikir, dia orang Persia. Di mana-mana orang Persia itu pemikir. Persia itu kalau sekarang ikut Iran. Itu dia ngaji lama sekali sama pendeta-pendeta itu. Kebetulan dia punya pendeta yang belum muharraf, belum muharrif atau belum muharraf. Kalau muharrif orangnya, kalau muharraf itu kitabnya atau bukunya. Setiap dia ngaji sama pendeta dikasih tahu, terus kecewa beberapa kali, hasil ketemu pendeta yang benar. Sudah, kamu tidak usah ngaji sama saya, kamu datang saja ke Yasrib, ke Madinah, namanya Yasrib. Di situ Nabi akhir zaman sekarang sudah ada. Ini yang ngomong pendeta. Ya. Ya terus sandinya itu 3. Itu aneh semua sandi. Sandinya pertama layak balus sodaqah. Lalu saya tahu kalau itu Nabi gimana. Pas itu posisi di Babylon. Babylon sekarang ikut Irak. Babylon itu ikut Irak. Dia orang Persia, kira-kira sekarang Iran. Terus dia kerja di Babylon. Kalau sekarang ikut Irak. Makanya ada yang cerita Nabi Ibrahim itu orang Babylon. Berarti orang mana? Irak. Kemudian pindah ke Syam. Kemudian sempat hidup di mana? Makkah. Akhirnya datang. Beliau di Babylon diceritain. Terus beliau miskin. Terus ada kafilah dari Yasrib, dia bilang saya siap jadi budak Anda asal saya dibawa ke Yasrib. Akhirnya Salman jadi budak. Jadi budak, dia di Yasrib jadi budak. Demi penelitian itu dia jadi budak. Padahal dia orang pinter sekali namanya Salman Al-Farisi. Setelah jadi budak, dia di Yasrib. Suatu saat dia kerja dapat ujroh itu upah. Datang ke Rasulullah. Ya Muhammad, manggilnya masih jangkar. Ya Muhammad, saya punya banyak uang. Kamu kan punya sahabat banyak, punya santri banyak. Ini tak sedekahkan ke kamu. Apa kata Nabi? Sahabat dipanggil semua. Halumu ilayya, ayo kesini, ini makan, ini ada sedekah. Terus kata Salman kenangannya walam ya'khud min hasya'an. Bahkan sebagian riwayat mengatakan falam ya Musa. Nabi nyentuh saja gak mau. Karena diistilahkan sedekah. Terus kata Salman hadhihi wahidah, ini satu alamat. Itu sandi. Gak ada yang tahu kecuali ahli kitab. Setelah seminggu, 2 minggu dapat uang lagi. Ya Muhammad, hadhihi hadiyatun laka, ini hadiah untuk kamu. Nabi langsung ikut dahar. Hadhihi sintan, ini 2. Kalau logika kita pakai pengamat, bedanya apa? Sedekah ya dapat, hadiah ya dapat. Kan ada bedanya sama sekali. Ternyata itu sandi. Sandi wayak balus hadiah tapi walayak balus sedekah. Nabi itu nerima hadiah tapi nggak nerima sedekah. Bagi orang kebanyakan kan bedanya apa? Sama-sama dapat. Kiai pakai duit 1 juta, mbok arani sedekah iki apa? Mbok kayak 50.000 diarani hadiah ya di tompo. Sementing kan duit. Tapi kalau Nabi tidak bisa seperti itu. Kalau dikatakan sedekah nggak mau nerima, kalau hadiah akhirnya ini sudah ada 2 alamat. Jadi alamat itu ya kadang aneh, masa sedekah sama hadiah dibedakan. Terus ketiga, wafi katifihil aisar khotamun nubuwah mislu baidotin nu'amah. Di apa katifil aisar, apa kalau orang sini bilang apa? Pundak yang kiri itu ada khotamun nubuwah, ada alamat bahwa beliau adalah nabi akhir zaman. Itu mislu baidotin nu'amah, kayak semacam telur manuk darah. Wah itu pusing. Waduh, caranya enggak gimana? Dia berkali-kali datang ke situ. Nabi itu orangnya priayi, jadi sering pakai baju. Kalau Nabi ini jenengan sering blodor gampang. Ini kan Nabi kan sering priayi. Tapi Nabi itu memang unik. Ketika Salman ke situ, pas beliau mau wudu, biasanya nggak pernah pakai buka baju. Nabi dibuka bajunya. Pokoknya Salman fa'akab ba'alaihi, bersungkur di depan Nabi, kemudian mengatakan aman tubika ya Rasulullah. Karena ada 3 alamat. Lagi-lagi 3 itu juga didapatkan dari ahli kitab. Makanya di awal-awal Islam, ahli kitab itu luar biasa. Meskipun akhirnya di akhir-akhir masalah karena banyak oknum yang mentahrif itu. Jadi saya mohon ilmu-ilmu seperti enggak boleh. Jangan mentang-mentang orang Yahudi Nasrani sekarang sudah muharraf, kamu terus
anti sama sekali. Tetap ada sisa-sisa samawi. Karena mereka masih memegang kitab apa? Sama. Jadi kita fair saja. Yang salah ya salah, yang benar gini apa? Benar. Makanya saking fairnya Nabi, ini harus ditiru oleh semua orang NU, orang Muhammadiyah, orang apa saja. Nabi itu kalau menghormati satu ilmu itu luar biasa. Kata Sayyidina Umar, saya ini punya naskah banyak Taurat karena naskahnya menarik ya Rasulullah. Ada sahabat lagi cerita begini-begini. Jawabannya Nabi apa? La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kamu ya jangan bilang iya, ya jangan bilang tidak. Kalau kamu bilang iya, ternyata yang pas muharraf, yang pas sudah ada orisinil. Kamu bilang, wah itu bohong semua, ternyata ada yang masih orisinil. Kayak apa Rasul hati-hatinya? La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kalau sekarang enggak, orang ekstrem, pokoknya salah. Kalau tidak kita pokoknya salah. Iku ora ono hadise. Sing ono iku emosine, Pak. Jadi Nabi itu fair. Kalau sesuatu enggak mesti ya la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kamu ya jangan bilang iya, ya jangan bilang tidak. Wa qulu amanna billah wa ma unzila ilaihi. Jadi ini kebanggaan kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus persinggungan Nabi dengan Yahudi Nasrani itu unik. Terus diantara lagi yang ditulis itu wasolat kiblaten, dan Nabi pernah sholat di dua kiblat. Ternyata betul. Kita tahu Nabi sholat di Ka'bah, ketika di Madinah diminta sama Allah disuruh sholat ke Baitul Maqdis, dan itu kiblatu Anbiya. Akhirnya orang Yahudi banyak yang iman karena sesuai definisinya wa annahu sholla al-qiblatain. Nah, alamat-alamat seperti ini orang sudah itu tidak berjanji. Itu fase betul menerangkan itu. Jadi saya bilang kalau simtud duror itu madainya isek luar biasa, brontonya Habib Ali. Sampai ketika beliau baca sholawat itu tidak kayak sampean. Sampean baca sholawat sitok wis tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tubdu bil hawa ijo sholawat sing kena go nyaur utang kabul kajate semuanya gitu. Sholawate sekali permintaannya panjang ya. Kalau Habib Ali enggak, makanya saya suka sama sholat beliau. Sholatan yattasilu biha ruhul musolli alaihi. Dengan sholawat ini rohnya yang membaca sholawat sambung sama rohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barokahnya sambung menjadi mencintai. Barokahnya mencintai wayuk tabu ya binayatillah fi hisbi. Barokahnya mencintai ditulis termasuk umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sholawatnya sampean kan enggak seneng sing tanhalu bil uqad, semua problem hilang. Watan farjul kurab, semua kesusahan hilang. Watu bil hawa kabul kajate. Watu nalu bil kasil sing seneng-seneng. Wis pokoknya sudah. Saya itu ya kadang iskalnya sholawat isi kok deluane cek akeh. Ya tapi itu tetap baik ya. Piro-piro tawasule mbek sholawat tapi kawi ngoten mawon nggih. Tapi tetap baik. Tapi ya ndak kelasnya yang sholatan ya tasbihu ruhul musolli alaihi. Ini sudah sholawat isek. Pokoke butuhe sampun ajeng. Nah, sampean butuhe kabul gak jadi tidak apa-apa lah. Kira-kira tawasul mbek sholawat ora mbek gunung kawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.